Selamat datang di video pembelajaran tentang virus. Virus adalah makhluk mikroskopis yang sangat menarik sekaligus penuh misteri. Meski ukurannya sangat kecil, hanya bisa dilihat dengan mikroskop elektron, pengaruhnya sangat besar. Virus bisa menjadi penyebab berbagai penyakit, tetapi di sisi lain, mereka juga membantu kemajuan besar dalam dunia ilmu pengetahuan. Dalam video ini, kita akan membahas segala hal tentang virus. Tahukah kamu? Istilah virus berasal dari bahasa Latin yang berarti racun. Kata ini pertama kali digunakan pada akhir abad ke-19 untuk menggambarkan agen infeksi yang lebih kecil daripada bakteri. Salah satu virus pertama yang ditemukan adalah tobacco mosaic virus atau TMV, yang menyerang tanaman tembakau. Pada tahun 1992, seorang ilmuwan bernama Dmitri Ivanovsky menemukan bahwa cairan ekstrak dari daun tembakau yang sakit tetap bisa menular meski telah disaring menggunakan alat khusus untuk menghilangkan bakteri. Penemuan ini diperkuat oleh Martinus Beijerinck beberapa tahun kemudian yang memberi nama virus pada agen infeksi tersebut. Sejak itu, virus menjadi salah satu topik yang paling banyak diteliti dalam biologi dan kedokteran. Virus memiliki ciri-ciri unik yang membedakannya dari makhluk hidup lainnya. Mereka bisa dibilang berada di antara benda mati dan makhluk hidup. Di satu sisi, virus memiliki materi genetik seperti DNA atau RNA dan bisa berkembang biak. Namun, di sisi lain, mereka hanya bisa aktif jika berada di dalam sel inang dan bahkan bisa dikristalkan seperti benda mati. Struktur virus sendiri terdiri dari materi genetik yang dilindungi oleh kapsid, yaitu lapisan protein. Beberapa virus juga memiliki envelop lipid, seperti yang ditemukan pada virus corona, yang sebenarnya berasal dari membran sel inang mereka. Bentuk virus sangat bervariasi. Ada yang berbentuk batang, bulat, ikosahedral, spiral, hingga bentuk kompleks seperti bakteriofag, yaitu virus yang menginfeksi bakteri. Virus jenis ini memiliki kepala yang disebut kapsid, tersusun dari banyak kapsomer, untuk melindungi materi genetiknya, selubung ekor sebagai tempat lewatnya materi genetik saat penetrasi, serabut ekor untuk mengenali dan menempel di sel inang, dan jarum penusuk untuk menembus dinding sel bakteri. Virus corona memiliki struktur bulat dengan komponen utama berikut. Glikoprotein. Spike merupakan protein pada permukaan virus yang mengenali dan mengikat reseptor sel inang, memungkinkan virus masuk ke dalam sel. Sampul atau envelope adalah lapisan lipid yang mengelilingi virus, memberikan perlindungan dan membantu fusi dengan sel inang. Glikoprotein membran merupakan protein stabilizer membran sampul, menjaga integritas struktur virus. Nukleokapsid merupakan kompleks RNA virus yang dilapisi protein kapsid untuk melindungi materi genetik. Materi genetik berupa RNA yang mengandung informasi untuk replikasi virus. Nukleokapsid protein untuk melindungi RNA dari kerusakan eksternal dan membantu pengemasan RNA dalam kapsid. Dan terakhir, hemaglutinin esterase glikoprotein. Hemaglutinin membantu memudahkan penempelan virus ke sel inang, sedangkan esterase membantu pelepasan virus dari sel yang terinfeksi. Karena tubuh virus utamanya tersusun atas protein, dan virus tersebut tidak memiliki enzim dan organel ribosom untuk membuat protein, mereka harus membajak sel inang untuk memproduksi komponen yang mereka butuhkan. Proses infeksi virus melibatkan dua siklus utama, yaitu siklus litik dan lisogenik. Dalam siklus litik, virus menempel pada sel inang, memasukkan materi genetiknya, menggandakan materi genetiknya, serta membentuk komponen penyusun tubuhnya. Lalu menggunakan komponen sel inang untuk membentuk tubuh virus dalam jumlah banyak. Setelah selesai, virus menghancurkan sel inang agar virus baru dapat menyebar. Sebaliknya, dalam siklus lisogenik, materi genetik virus bergabung dengan DNA inang dan tetap tidak aktif hingga dipicu oleh kondisi tertentu. Ketika aktif,
virus dapat kembali melanjutkan tahapan reproduksi melalui siklus litik. Menariknya, setiap jenis virus memiliki kisaran inang tertentu. Ada virus yang memiliki kisaran inang luas, seperti virus rabies yang dapat menginfeksi berbagai jenis mamalia, termasuk manusia, anjing, dan kelelawar. Contoh lainnya adalah virus corona, yang bisa menginfeksi manusia dan beberapa spesies hewan. Sebaliknya, ada juga virus yang memiliki kisaran inang sempit, seperti Bacteriophage Tiemper yang hanya menyerang bakteri Escherichia coli. Selain itu, virus juga seringkali hanya menyerang sel tertentu di dalam tubuh. Misalnya virus HIV yang hanya menargetkan sel limfosit T helper. Saat virus menyerang tubuh manusia, sistem imun kita sebenarnya memiliki kemampuan untuk melawan. Tubuh memproduksi antibodi untuk menetralkan virus tersebut. Namun, pada paparan pertama, proses pembentukan antibodi membutuhkan waktu sekitar 7 hingga 10 hari. Dalam periode ini, tubuh bisa mengalami kerusakan akibat infeksi. Untuk mengurangi dampak buruk dari virus, vaksinasi menjadi langkah pencegahan yang sangat penting. Vaksinasi melibatkan pemberian virus yang sudah dilemahkan, dimatikan, atau hanya bagian dari protein virus yang mampu merangsang pembentukan antibodi. Ketika tubuh menerima vaksin, sistem imun akan mengenali virus tersebut dan membentuk antibodi tanpa menyebabkan penyakit. Dengan begitu, saat virus yang sebenarnya menyerang di masa depan, tubuh sudah siap melawannya karena antibodi telah terbentuk. Selain vaksinasi, ada banyak cara lain untuk mencegah penyebaran virus, seperti mencuci tangan dengan sabun. Sabun sangat efektif melarutkan lemak pada envelope virus, termasuk virus corona, sehingga virus menjadi tidak aktif. Virus juga dapat menyebar dengan sangat cepat melalui udara, darah, lendir, atau perantara seperti nyamuk pada kasus demam berdarah yang disebabkan oleh virus dengue. Demikian pembahasan kita tentang virus. Semoga video ini bermanfaat.